Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur karena hari ini kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan penataran seputar Ramadan ya. Saya kira ini topik terakhir, mungkin semangatnya sudah mulai mengendur ya, apalagi belum makan siang ya. Tapi anggap saja ini latihan puasa ya. Baik, kita akan menunggu dulu. Sudah siap ya? Belum. Topik kita tentang sehatkan dirimu dengan puasa ya. Semua merasa dirinya sehat kan? Berarti tidak perlu puasa dong ya. Oke, saya berdiri aja ya. Kalau Anda melihat kondisi masyarakat kita ya, apakah dari waktu ke waktu masyarakat ini bertambah sehat atau malah bertambah sakit jumlah, atau bertambah jumlah orang sakit atau berkurang jumlah orang sakit? Semua sepakat bertambah ya. Kalau kita lihat jumlah rumah sakit di Makassar ini bertambah atau berkurang? Malah bertambah. Semakin itu artinya semakin banyak juga pasien ya, karena memang rumah sakit pun harus Anda antri ya kalau masuk rumah sakit sekarang ini. Nah, berarti ada yang salah dalam pola hidup masyarakat saat ini. Nah, ini salahnya siapa? Kata orang yang salah itu dokter. Benar nggak dokter yang salah? Artinya dokter itu tidak menyehatkan masyarakat gitu ya, Anda tidak setuju kan? Ada juga yang menyatakan yang salah itu orang yang bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat. Artinya orang-orang seperti saya di bidang public health, di bidang yang menyehatkan masyarakat. Sudah tahu bedanya apa beda ilmu kedokteran dengan ilmu public health? Ada yang sudah tahu? Dapat hadiah kalau sudah tahu ya? Ada hadiahnya panitia ya? Oh bagus, coba Rizky ya, apa bedanya? Dokter mengobati, public health mencegah. Saya kira kalau saya beri nilai itu dapat nilai 6 ya. Tapi sudah cukup lah ya, tidak sampai 5 ya, jadi 6. Ada yang mau lebih hebat dari itu? Oke, saya langsung saja. Dokter disebut juga dengan current science. Ilmu masa kini. Kenapa? Karena dokter dia mengobati pasien yang sudah sakit ya. Kemudian begitu pasien datang tinggal diterapi ya. Kalau dia tumor diangkat tumornya ya. Kalau dia sakit ini dikasih obatnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita sebut dengan current medicine. Current science, ilmu masa kini, ilmu saat ini. Kalau pasien datang langsung diobati sesuai dengan penyakitnya. Kalau public health disebut juga dengan future science. Apa itu future?
ilmu masa depan. Kenapa disebut ilmu masa depan? Karena seorang public health akan mencegah jangan sampai orang itu sakit. Jadi kalau kita lihat di masyarakat ini banyak yang kena kanker misalnya, bukan kantung kering ya, kanker ya, atau cancer ya. Bagaimana seorang public health itu berpikir jangan sampai orang kena penyakit kanker itu. Atau taruhlah yang sederhana, penyakit diabetes, hipertensi yang sekarang ini lagi hampir banyak orang yang kena penyakit itu. Hipertensi katakanlah. Seorang public health berpikir bagaimana orang tidak sampai kena hipertensi. Jadi kalau mau disuruh memilih mana yang lebih bagus, ilmu kedokteran atau ilmu public health? Ilmu yang mengobati orang yang sudah sakit atau ilmu yang membuat orang tidak sampai sakit? Mana ilmu yang paling bagus? Susah ya jawabannya. Hah? Berarti ini kita belum berpikir sehat gitu ya? Ada orang bilang paradigma sakit. Paradigma sakit artinya orang selalu berpikir sakit-sakit. Tapi orang berpikir paradigma sehat. Artinya kita selalu berpikir jangan sampai sakit. Gitu. Jadi yang paling hebat adalah ilmu public health. Gitu ya? Setuju tidak? Ya. Tapi ternyata ilmu public ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus punya banyak hal yang terkait dengan ilmu public health itu karena terkait juga dengan kebijakan, terkait dengan anggaran, terkait dengan kebiasaan masyarakat, culture, budaya, ya, sosial politik, ya, terkait juga dengan kemampuan kita untuk mengedukasi masyarakat. Nah sekarang di sini, siapa yang mau sakit? Kan nggak ada ya. Siapa yang mau sehat sampai titik nafas yang terakhir? Satu orang saja. Oh semuanya ya. Kita kan maunya sehat sampai titik darah atau titik nafas terakhir ya. Artinya walaupun umur kita 70, 80, 90, tapi tidak akan maunya kita jangan sampai sakit. Nah, ilmu tentang mencegah sakit ini kita sudah miliki saat ini. Alhamdulillah. Orang-orang publik sudah bergerak untuk membuat ini. Sayang sekali belum ada jadwalnya, ya, belum ada gambarnya ya. WHO setelah ada pertemuan demi pertemuan sudah disepakati ada 4 hal kalau kita lakukan itu insya Allah kita tidak sakit. Yang pertama disebut dengan think smart, berpikir cerdas atau berpikir sehat. Orang-orang yang suka berpikir positif, orang-orang yang suka berlapang dada memaafkan orang lain, orang-orang yang tidak mau menyalahkan siapapun, orang-orang yang selalu berpikir yang atau jangka panjang, positif lah ya. Kalau Anda misalnya ketemu teman Anda tidak ditegur oleh temanmu itu. Kalau kita berpikir positif, kita akan bilang apa? Wah mungkin lagi sakit giginya ya. Atau mungkin dia tidak lihat saya. Tapi kalau kita berpikir negatif, waduh ini orang baru dapat sedikit saja, nikmat sedikit sudah sombong gitu ya. Tapi kalau kita berpikir positif, ya, oh pasti orang ini mungkin tidak lihat saya tadi, mungkin dia lagi berpikir yang lain. Itu artinya berpikir think smart ini sangat mempengaruhi tubuh kita secara keseluruhan. Kalau kita selalu berpikir positif, insya Allah tubuh kita ini akan ringan, jauh dari penyakit. Nah orang-orang yang suka berpikir positif itu no problem ya. Ibu-ibu misalnya, kalau ada datang berita dari temannya bilang, saya lihat suamimu itu jalan sama seorang wanita kemarin. Langsung ibu itu berpikir, alhamdulillah insya Allah akan segera dinikahi wanita itu. Positif kan? Tidak sakit jadinya ya. Tapi coba kalau ibunya itu dia bilang, hah? Kapan itu? Yang mana orangnya? Di mana? Ya dan seterusnya. Awas kalau dia pulang nanti. Nah, ini kan sudah berpikir negatif. Ya. Sakit, yang sakit siapa? Ibu itu, suaminya nggak sakit. Jadi ibu itu mencari penyakit sendiri. Jadi pikiran sangat menentukan orang itu sakit atau tidak. Oh oke. Baik, oke, kita sudah bisa pakai ini ya belum? Mana panitianya? Oke, yang kedua. Tadi kan think smart. Yang kedua, eat well.
Apa itu eat well? Makan yang benar, makan yang baik. Cara makan kita harus, nanti inilah hubungannya dengan puasa. Itu di situ taruh ya, Dek. Sorry ya, Afwan. Ini ahi tidak bisa dipakai. Baik. Yang kedua adalah eat well. Makan yang benar. Nanti kita akan atur bagaimana. Sebenarnya cara makan yang benar itu sudah banyak juga ilmunya ya. Cuma kita ini tidak mengikuti makan yang benar tadi. Yang ketiga, move more. Banyak bergerak. Kalau cuma ke masjid 100 meter lebih bagus jalan kaki misalnya, jangan naik motor lah ya. Apalagi naik mobil ya. Kalau naik ke lantai 3, 4 lebih bagus pakai tangga, jangan pakai lift. Kemana-mana kita bergerak, lebih banyak bergerak seperti ini ya. Punya mau bergerak ya. Itu move more. Orang-orang yang suka bergerak insya Allah tidak kena penyakit. Dan yang terakhir yang banyak kita sudah tidak lakukan yaitu don't smoke. Jangan merokok ya. Insya Allah kita sudah tidak merokok lagi kan. 4 hal. Nah kita akan fokus ke yang kedua ini, eat well. Nah makanya sekarang ini masyarakat kita banyak yang sakit. Siapa yang merasa dirinya tidak ada sedikit pun penyakitnya? Artinya dia merasa memang selama ini saya sehat ya. Tidak berani angkat tangan mungkin ya. Tapi sebenarnya Anda ini sehat-sehat semualah ya. Karena memang dalam statistik itu ada dikatakan hanya 20% orang yang full sehat yang paripurna gitu. 80% itu dikatakan 60% disebut dengan tidak sehat, tidak sakit juga. Dan 20% itu yang ada di rumah sakit saat ini ya. Itu yang tapi kita insya Allah yang kalau bukan yang tidak sehat. Artinya tidak sehat, tidak sakit itu artinya sebenarnya tubuhnya ini sudah mulai ada gangguan-gangguan, tapi belum terasa penyakitnya ya. Baik. Anda lihat foto ini, menurut Anda ini umur berapa tahun? Ini dari suku Huzan di Gunung Himalaya. Mereka ini rata-rata berumur 120 sampai 140 tahun. Katakanlah ini umur yang paling muda 120 tahun. Anda mau seperti itu enggak? Oke, nanti kita akan cek apa rahasianya mereka umur muda, umur tua yang sangat sehat seperti ini, tidak ada penyakitnya ya. Penyakit-penyakit seperti ini suka datang mengganggu kita dan ini sekarang frekuensinya bukan semakin banyak, bukan semakin kurang, tapi semakin meningkat. Coba lihat data ini ya. Ini adalah jumlah penderita stroke di Indonesia tahun 2013 dan angkanya tahun 2007 segini 8, sekian dan tahun 2013 meningkat jadi 12, artinya dari 100 orang ada 12 yang menderita stroke. Dan ternyata yang paling tinggi itu ini antar provinsi, yang paling tinggi itu di provinsi Sulsel. Apa karena coto? Apa karena orang Sulsel makan ini, makan itu, atau suka marah dan sebagainya. Nah, pola makan saat ini ya kalau Anda lihat sebenarnya kan kita ini sudah ada tuntunan dari Allah ya, dari dalam Al-Qur'an ya. Ini ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Tapi ini yang paling wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin ya. Makan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Apa ciri-ciri orang yang makan berlebihan? Yang sederhana saja, kalau Anda habis makan dan masih kenyang perutnya, kemudian diundang orang makan lagi, Anda makan lagi. Artinya perut ini masih mengolah makanan yang sebelumnya, belum selesai, tapi sudah Anda isi lagi dengan makanan yang baru lagi. Itu namanya sudah berlebih-lebihan. Ya. Mungkin banyak yang seperti itu ya. Karena sayang kalau tidak dimakan Ustadz ya, katanya. Yang lain lagi, ini surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhan nas. Ya, kulu mimma fil ard halalan thayyibah. Makanlah makanan yang halal lagi baik. Berarti banyak makanan yang halal, tapi sebenarnya itu tidak baik dalam tubuh kita.
Itu sebenarnya saya akan jelaskan mana yang tidak baik itu ya. Yang menariknya lagi sebenarnya ayat ini dikunci dengan ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan ya. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dalam salah satu hadis dikatakan, setan itu makan dengan 7 usus. Dan orang mukmin itu makan dengan 1 usus. Itu adalah dalam hadisnya. Artinya kalau Anda makan berlebih-lebihan, sama seperti setan. Gitu ya. Kalau Anda mau makan semua yang ada dihidangkan, mau makan seenaknya sesuai dengan hawa nafsunya, itu sudah sama dengan setan. Gitu ya. Setuju semua enggak? Setuju aja lah ya. Coba lihat data kita tahun 2013 ya. Anda akan melihat ternyata inilah makanan-makanan yang berisiko hasil penelitian di Indonesia. 70,1% masyarakat Indonesia mengkonsumsi bumbu penyedap. Apakah dia itu Ajinomoto, Sasa, dan lain-lainnya. Kalau Anda ke warung coto, atau ada yang penjual coto di sini, itu untuk enaknya satu mangkok itu ditaruh apa itu vitsin, Ajinomoto dan sebagainya itu satu genggam begini. Jadi yang membuat itu enak apa? Bumbu masak. Coba kalau dibuat sendiri di rumah, pasti istri kita akan menggunakan pakai lengkuas, pakai bawang putih, bawang merah, pakai ini, pakai bumbu-bumbu masak. Dan alhamdulillah bumbu masak itu menyehatkan. Makanya ada penelitian terakhir itu diteliti orang-orang Padang yang makan rendang tiap hari. Kan menurut kita makan rendang itu tidak baik karena dia daging. Ternyata yang makan rendang malah yang sehat. Kok bisa? Ternyata orang membuat rendang itu direndam dengan rempah-rempah yang banyak. Dan ternyata rempah-rempah yang mengendap di daging rempah makanan rendang itu bermanfaat. Makanya kalau kita lihat orang barat makan itu ada apa, selalu ada bawang putihnya. Sekarang kan ada kapsul bawang putih ya. Karena memang bawang putih menyehatkan dan banyak rempah-rempah sekarang dibuat jadi obat ya. Coba lihat, itu yang pertama ya. Kita ini tidak menggunakan lagi rempah yang alami, tapi kita menggunakan bahan penyedap. Notabene itu bukan buatan kita ya, dari Jepang. Belum lagi yang makanan berlemak, belum lagi yang manis-manis. Orang Sulsel paling banyak makan yang manis. Minum teh saja, 1 gelas pakai 3 sendok teh, 3 sendok gula. Apalagi minum kopi. Jadi bukan kopi yang diminum, tapi kopi gula. Ada profesor saya suka mengundang saya. Waktu itu dia undang saya, tapi minum kopi pahit. Saya bilang, I don't like this ya. Dan no, this is a healthy coffee ya. Inilah kopi yang paling sehat. Namanya kopi itu pasti pahit. Kalau ada kopi manis itu namanya kopi gula. Tapi kita lebih senang kopi mix gitu ya. Itu yang menyehatkan. Apalagi teh yang sehat itu teh yang rasanya sepat, yang asli. Tapi kita tidak mau teh yang sepat, kita mau teh yang manis. Jadi kita bilang teh manis ya. Padahal gula itu racun ya. Kita lihat sebentar ya. Dan sebagainya ya. Belum lagi rokok. Sudah jelaskan rokok itu mengandung 4.000 racun ya. Jadi kalau Anda menghisap rokok, Anda menghisap 4.000 racun. Yang lebih bahaya lagi, istri anak-anakmu yang ada di sekitarmu. Mereka menjadi perokok pasif yang lebih berbahaya dibanding dirimu sendiri ya. Kopi ya, ternyata kopi ini kalau Anda minum kopi pahit, it's okay ya, asal tidak berlebihan ya. Apalagi ini ya, soft drink ya. Anda tahu nggak kalau Anda minum satu ini ya, 1 kotak teh itu mengandung 27 gram gula pasir, glukosa. Kalau 1 sendok teh itu 5 gram, berarti dalam kotak ini berisi 5-6 sendok teh gula. Makanya enak kan? Tapi alhamdulillah ini less sugar ya. Kalau less sugar ini 15 gram. Tetap manis juga tapi sudah dikurangi kadar gulanya. Jadi tinggal. Tapi lebih bagus dihilangkan lah ini ya. Tadi minumnya. Ya kalau sebulan sekali bolehlah ya. Apalagi kalau setahun sekali ya. Ini sekarang di Amerika pun sudah dilarang. Di Amerika sudah dilarang orang mengkonsumsi ini ya. Karena ternyata ini banyak sekali racunnya ya. Karena 1 kaleng kecil saja Coca-Cola itu
mengandung 35 gram gula. Berarti satu kotak kecil itu, kaleng kecil itu sudah mengandung 7 sendok kecil gula, ya, sendok teh gula, ya. Dan makanya manis, enak rasanya. Apalagi kalau taruh di kulkas ya, lagi panas-panas matahari begini baru diminum. Tapi itu sebenarnya itu penyakit semuanya, ya, racun semuanya, ya. Nah kita di Amerika sudah tidak laku lagi, dibawalah ke sini, kita lah konsumsinya. Dan yang aneh lagi, kita termasuk bangsa yang paling sedikit mengkonsumsi buah dan sayuran. Coba lihat datanya. Proporsi penduduk yang di atas 10 tahun yang kurang mengkonsumsi sayur buah. Ada 97% masyarakat kita kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Yang harusnya minimal mengkonsumsi 5 porsi. Siapa di sini yang makan pagi dengan buah? Minimal 2 porsi. Ada? Gak ada ya? Berarti Anda lah termasuk risiko semuanya ya. 9, berarti yang benar itu cuma, yang gaya hidup benar itu cuma 3% saja. Yang mengkonsumsi buah sayur 5 porsi sehari. Jadi kita ini mengkonsumsi racun semuanya ya. Inilah 3 musuh utama kita. 3 musuh utama itu makan berlebihan, rokok, dan berat badan yang berlebihan. Kalau kita lihat datanya di Indonesia, itu laki-laki yang besar buncit perutnya, itu dulu cuma 13%, sekarang jadi 19%. Jadi kalau ada 10 laki-laki yang Anda suruh berdiri di atas 15 tahun, itu ada 2 yang buncit perutnya. Artinya perutnya begini ya. Sedangkan perempuan lebih gila lagi ya. Perempuan ini peningkatannya dari 17 menjadi 32% ya. Berarti kalau Anda suruh berdiri perempuan 10 orang, ada 3 pasti yang buncit perutnya. Ya, bukan hamil ya, tapi yang abnormal ya. Dan memang walaupun dia berat badannya lebih, sebenarnya ini kita juga harus hati-hati lihat orang yang berat badan lebih. Ini orangnya dua-duanya gemuk. Yang satu ini perutnya datar. Yang sebelah kiri Anda ya. Datar kan? Yang satu ini perutnya buncit. Dua-duanya punya berat badan yang sama. Tapi yang beresiko itulah ini. Karena yang ini perut lemaknya itu tertimbun dalam perutnya. Sedangkan ini lemaknya tertimbun di bawah kulitnya. Karena dia suka olahraga, memang turunannya seperti itu, no problem ya. Tapi dia tidak buncit perutnya. Karena apa? Buncit perut itu, yang di perutnya itu mengandung white adipose tissue, jaringan lemak warna putih, dan ini adalah menghasilkan racun adipokinin. Racun adipokinin ini akan merusak seluruh organ-organ tubuh kita. Makanya kalau Anda lihat orang gemuk, tanya aja dia, kalau bukan hipertensi, diabetes ya, atau asam urat ya, pasti itu penyakitnya cuma itu ya, atau macam-macam lah ya. Yang belum ada penyakitnya tinggal menunggu waktu saja ya. Jadi semua organ tubuh pada orang-orang gemuk itu, yang perutnya besar itu akan berisiko apa ginjalnya, jantungnya, hatinya, pankreasnya, pembuluh darahnya dan seterusnya ya. Nah, alhamdulillah Allah memberikan kita anugerah puasa ini. Subhanallah ya. Puasa ini bisa mengatasi semuanya. Alhamdulillah ya. Nah, bagaimana caranya ya? Rasulullah jelas dalam hadis-hadisnya itu, salah satu hadis ini ada yang bertanya, ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku satu amalan yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku dengan sebab amalan tersebut. Rasul mengatakan, berpuasalah, sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan puasa. Tentu ini bukan puasa wajib ya, tapi ini puasa sunnah ya. Kemudian ada satu lagi hadis ya, yang meriwayatkan bahwa salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud dan puasanya Nabi Daud. Dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Daud. Nabi Daud itu tidur hingga pertengahan malam, lalu bangun ya pada air sepertiganya, kemudian tidur kembali pada seperenamnya. Dan Nabi Daud itu saum sehari dan saum berbuka sehari. Saya pernah bertemu teman saya dan saya paling senang orang itu ya. Kalau saya ada pertemuan, saya selalu cari orang itu. Kalau Anda lihat mukanya seperti bayi. Ini apa amalannya orang ini ya? Memang tidak setua saya, dia masih muda. Saya tanya, Anda apa sih resepnya? Ternyata dia sudah puasa Daud sudah 12 tahun lamanya. Subhanallah. Wah itu ya ternyata.
Karena apa? Coba kita lihat ya, teori orang puasa itu ya. Mungkin bukan ini. Oh, sorry ya. Coba lihat ini sel. Sel ini, ada berapa jumlah sel dalam tubuh kita? Ya teorinya kan 1 kilogram berat badan ada 1 triliun sel. Berarti kalau tubuh kita ini 65 kilogram, seperti saya 65 kilogram, berarti ada 65 triliun sel. Ada yang punya uang 65 triliun di sini? Ya no problem ya. Kalau Anda punya 65 triliun katanya Anda tidak hadir di masjid ini. Mungkin Anda lagi makan siang di Singapura mungkin ya. Sebentar makan malam di Hong Kong mungkin ya. Tapi udahlah, kita syukurlah cuma punya 65 triliun sel dalam tubuh kita. Kita syukuri itu. Setiap sel ini akan bergerak karena semua metabolisme dalam makanan yang masuk itu akan masuk ke dalam sel ini ya. Dan kalau Anda lihat, ini sel yang satu ini akan dimetabolisme menjadi energi ya. Jadi glukosa itu disebut dengan bahan bakar. Sama seperti kalau kita isi bensin motor kita. Tanpa bensin tidak bisa bergerak kan? Sama tubuh kita juga tanpa glukosa tidak bisa bergerak. Karena dia akan bersama-sama oksigen di metabolisme di mitokondria di sel akan menghasilkan energi. Tapi selalu ada limbahnya, bahan sampingannya. Nah itu akan berupa racun dan harus dikeluarkan oleh tubuh kita. Alhamdulillah tubuh kita juga ini punya alat, punya enzim, punya hormon untuk mengeluarkan racun itu. Ya. Ada namanya enzim ini ya, yang dismustase ini, dia menghilangkan racun. Tapi kapasitasnya juga terbatas dan dia harus dibantu oleh makanan yang mengandung tinggi mineral dan vitamin, termasuk dari dari sayur dan buah. Kalau kita jarang makan sayur dan buah, racun-racun itu tidak akan keluar dengan baik. Apalagi kalau kurang minum. Jadi kita harus minum 8 gelas sehari tiap hari air putih. Kita harus makan buah dan sayur yang cukup 5 porsi per hari. Baru kemudian kita makan sederhana saja, insya Allah racun-racun itu keluar. Kalau orang berpuasa Senin Kamis katakanlah, misalnya ya, berarti yang Anda makan hari Selasa dan Rabu dikeluarkan pada hari Kamis pada saat Anda berpuasa. Yang Anda makan hari Jumat, Sabtu, Ahad akan dikeluarkan pada hari Senin pada saat Anda mengistirahatkan tubuh Anda selama kurang lebih 14 jam karena berpuasa. Apalagi kalau Anda puasa Nabi Daud, yang dimakan hari ini besok keluar, dimakan hari ini besok keluar. Jadi otomatis tubuh Anda itu nol dari racun-racun. Ya kan? Nah, kalau racun ini menyerang, dia akan menyerang sel-sel lain, itulah yang akan timbul kanker, kista, ini dan seterusnya. Organ-organ bisa berkurang. Nah, kita kembali ke yang tadi. Ini hadis, kemudian ada hadis yang seninan. Nah, ternyata tubuh kita ini punya 3 kategori kebutuhan. Ada namanya tingkatan hajat. Ini cukup sekedar menegakkan tulang punggung. Itu orang-orang seperti seumur saya, 50 tahun ke atas. Kalau makan udahlah, nggak usah berpikir yang aneh-aneh ya. Makan yang sederhana saja, cukup menegakkan tulang punggung. Karena kita sudah tidak akan tumbuh lagi kan? Palingan tumbuh ke depannya, buncit ya. Tapi ada juga namanya tingkatan kifayah. Cukup sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Orang sering bertanya, dok bagaimana caranya saya membedakan yang sepertiga makanan, sepertiga minuman? Saya bilang, satu teorinya harus dipegang. Berhenti pada saat masih mau makan lagi. Apa artinya itu? Jadi sebelum kita kenyang, berhenti. Makanya kan ada hadis Rasulullah mengatakan, nahnu qaumi la na'kulu illa hatta najua wa iza akalna la nasba. Kami adalah kaum yang makan nanti pada saat lapar hatta najua. Wa iza akalna dan kami makan ya la nasba, tidak sampai ke kenyang. Jadi harus berhenti pada saat masih mau. Ada yang sudah membiasakan dirinya seperti itu? Masih mau, sudah berhenti memang nih. Karena ingat, ingin sehat. Rata-rata tidak angkat tangan berarti tidak seperti itu ya. Berarti kalau masih mau aja gitu ya. Oke. Yang tingkat ketiga adalah tingkat food lain. Yang bisa melebihi batas. Itu
tentu pada bayi, balita, anak-anak yang lagi tumbuh, mereka memang bisa dikasih makanan yang semau-maunya mereka ya. Karena memang mereka masih tumbuh, anak sekolah, remaja, SMP, SMA yang masih aktif itu ya. Itu masih mahasiswa juga lah. Di bawah 21 tahun ya. Kalau di atas itu udahlah pakai nomor sepertiga ini aja ya. Banyak penelitian yang terkait dengan ini, tapi inilah yang menentukan ya. Jadi puasa itu memang memberikan rasa lapar dan haus, bahkan membuat kita lemah loyo. Pernah ada peserta bertanya kepada saya, "Dok, berikan saya kiat-kiat makan yang tidak membuat saya lapar." Loh, masa ada orang puasa tidak lapar? Di mana rumusnya itu? Nggak ada rumus itu orang puasa tidak lapar, tidak haus, tidak loyo. Tidak ada. Pasti saja ada. Karena kalau kita tidak makan 4 atau 6 jam, itu kadar gula darah dalam tubuh kita menurun. Begitu kadar gula darah menurun, otak secara otomatis hipotalamus akan mengatakan, lapar. Ya, Anda harus makan. Tapi karena kita puasa, kita bilang, no, saya puasa. Kan gitu ya? Tapi itu akan bertahan, palingan tubuh akan meminta makanan, kita bilang no. Itu biasanya 10-15 menit saja. Paling lama setengah jam kita merasakan. Setelah itu, no problem ya, kita tetap akan sehat kembali. Karena begitu kita melawan itu, ingat, kita akan menormalkan fungsi jantung kita, akan mengistirahatkan hati kita, membakar lemak kita, memfungsikan cadangan protein kita, merangsang hormon kita, mengistirahatkan organ pencernaan, mengobati penyakit, menghilangkan endapan racun, dan menyehatkan fungsi ginjal dan mencerdaskan otak ya. Jadi semua organ-organ kita ini akan ikut menjadi baik pada saat kita menahan makanan yang masuk. Makanya ada bukunya orang Jepang itu yang terbaru ini bagus sekali. 3 syarat menjadi sehat, menjadi awet muda. Berlapar-laparlah Anda, sering berlapar-lapar. Kemudian yang kedua, tidur yang baik antara jam 10 sampai jam 2 tengah malam itu bangun. Kemudian dan banyak berlapar, tidur yang baik, dan makan yang bergizi, makan yang sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak. Baik, diteliti terjadi peningkatan penyerapan zat-zat makanan di usus setelah kita berpuasa. Jadi dari 35% bisa meningkat jadi 85%. Kemudian kulit juga akan mengalami regenerasi. Makanya orang-orang yang suka berpuasa itu pasti kulitnya mulus-mulus ya. Tidak ada kusam-kusamnya ya, pasti mulus. Itu tidak perlu pakai ke salon itu ya, tidak perlu pakai Biore atau pakai apa itu biasa laki-laki pakai juga itu, pencuci muka dan sebagainya. Tidak perlulah ya, hilangkan semua, puasa saja ya. Kemudian hormon akan bekerja persit, berpuasa hormon, bahkan kita bisa mengurangi stres. Tahun 1425 Hijriah ada seorang Amerika namanya Dr. Andrew. Dia masuk Islam gara-gara meneliti puasa selama sebulan ini. Dia meneliti ternyata kalau kita berpuasa setelah 10 hari, sel-sel tubuh kita ini akan menjadi kembali atau diproduksi jadi yang sel baru itu 10%. Kalau puasa 20 hari, setelah 20 hari diperiksa ternyata 66% sel-sel kita menjadi baru. Dan kalau sudah 30 hari, 100% sel-sel kita menjadi baru. Subhanallah. Dia masuk Islam gara-gara itu. 1425 Hijriah kemarin, berapa 16 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu. Baik, ini dokter profesor di Rusia, dia bilang ini pada abad ke-20. Sebenarnya abad ke-20 itu bukan abad di mana kita menemukan bom atom. Dia bilang tidak sehebat itu. Bom atom yang diterjunkan oleh Amerika di Hiroshima, Nagasaki itu ya. Tidak. Dia bilang yang paling spektakuler menurut dia, penemuan terbesar dalam abad ini adalah kemampuan seseorang membuat dirinya tetap awet muda secara fisik, mental, dan spiritual melalui puasa yang rasional. Ingat, puasa yang, kalau orang Amerika bicara puasa, dia tidak bicara sahur dan buka, tidak. Dia bicara berapa jam Anda menahan lapar. Misalnya kalau kita mulai dari 10 jam menahan lapar. Kemudian ada teorinya mengatakan kita menahan lapar 15 jam, kita menahan lapar 20 jam. Itu mereka. Dan itulah obat yang mereka berikan kepada pasiennya. Anda masih ingat ada presenter kita namanya Deddy Kombutsre, yang teori apa dia berikan tuh? OCD ya, yang menahan lapar itu ya, dan membuat dia jadi sehat dan segar itu ya. Nah seperti itu yang dibuat oleh orang-orang non muslim. Nah alhamdulillah kita ini punya aturan yang terbaik di muka bumi ini.
Allah mentakdirkan kita kalau kita puasa itu bangun sahur jam sekian, diakhirkan jam 4 kalau bisa. Kemudian disegerakan berbuka pada jam 6. Subhanallah, enggak usah hitung-hitung 10, 12, 14 seperti OCD itu. Cukup kita ikut aturan Allah saja. Selain mendapat kesehatannya, kita juga dapat pahala, ya. Ini sel tadi. Nah, jadi yang membuat organ pencernaan kita ini rusak ya karena kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Anda setelah Anda berpuasa selama ini, kan sudah berapa tahun Anda berpuasa nih? Sudah 20 tahun gitu ya. Kalau Anda berumur 50 tahun seperti saya, mungkin saya dulu puasa sejak umur SD sudah mulai puasa ya. Taruhlah umur 10 tahun lah. Berarti sudah 43 tahun saya berpuasa selama ini. Sudahkah saya merasakan dampaknya dalam 43 tahun ini? Kan itu perlu dipertanyakan. Kan ada orang atau ada di sini yang sudah pernah kalau dia berpuasa Ramadan turun berat badannya 5 kilo. Ada nggak? Atau turun berat badannya 4 kilo. Nggak ada ya? Atau, ada satu ya. Bagus. Ada yang berpuasa selama sebulan turun berat badannya 3 kilo. 1, ya 2, benar. Saya, alhamdulillah saya kalau puasa itu kalau bukan 2, 3 kilo ya. Ada pernah juga 3,5 kilo. Tapi tidak pernah di bawah itu. Ya. Nauzubillah ada orang yang mengatakan kepada saya, "Dok, kalau saya puasa bertambah berat badan saya." Nauzubillah min dzalik. Ini racunnya yang bertambah, apanya yang bertambah ya? Puasa yang benar itu minimal 2 kilo, itu sudah paling minimal. Berarti Anda puasa yang benar deh. Kalau tidak Anda berarti punya balas dendam saja ya puasanya. Karena kita kan mengeluarkan racun, lemak-lemak yang tertumpuk itu harus dikeluarkan. Kalau tidak keluar ngapain puasa? Ya kan? Karena kita ingin menggantikan sel-sel yang sudah lama itu dengan sel-sel yang baru. Lemak-lemak yang tersimpan itu harus dikeluarkan, diganti dengan lemak yang baru. Jangan dibiarkan terus, kan itu akan memicu berbagai penyakit ya. Saya kira penelitian tentang 4 bulan ini sudah banyak dilakukan. Kenapa harus 4 bulan? Ini teorinya kenapa harus 4 bulan, karena bla bla bla. Ternyata lambung kita itu memang kalau baru 1 minggu pertama, hasil penelitian di Inggris kemarin itu, kalau baru 1 minggu pertama volume lambung itu masih besar. Tapi kalau sudah minggu kedua sudah mulai berkurang. Minggu keempat rata-rata orang yang besar perutnya itu, kalau dia puasa yang benar 4 bulan itu volume lambungnya menjadi normal. Itu teori yang mengatakan seperti itu. Oh, ini Andrew Wilder, Waidan 9 tadi, yang dia menemukan 10% tadi ya. Dia masuk Islam gara-gara ini. Kemudian dia juga menemukan bahwa daya tahan tubuh kita atau imunitas tubuh kita ini, kekebalan tubuh kita ini meningkat 10 kali lipat setelah kita berpuasa selama sebulan Ramadan. Kemudian dia meneliti juga tentang level kecerdasan, fungsi hormon. Ini semua dia teliti, kemudian dia masuk Islam gara-gara itu ya. Ini beberapa penelitian juga di Rusia, di Amerika ya. Tapi nah sekarang kiatnya saja ya, terakhir ya. Bagaimana membuat kita itu sehat ya. Sebenarnya Al-Quran dan hadis sudah banyak menceritakan tentang itu. Pertama, kalau kita buka puasa, kita dianjurkan buka puasa dengan air putih dan kurma saja. Kalau kita di sini kan tidak begitu ya. Begitu buka puasa langsung cendol, palu butung. Apalagi yang paling suka itu ibu-ibu itu, es buah. Sudah dingin, manis lagi. Pakai sirup yang nauzubillah manisnya. Baru semakin manis lalu disuka. Padahal korma itu, kalau Bapak lihat korma, ini saya tidak usah jelaskan korma itu bagaimana kandungannya, bagaimana khasiatnya. Korma itu 70% itu gula, ya pasti dia manis. Kemudian dia mengandung serat, mengandung asam amino untuk protein. Dia mengandung lemak, dia mengandung vitamin mineral yang cukup untuk tubuh kita. Makanya orang berbuka dengan 7 butir korma sudah cukup. Sama seperti berbuka dengan 1 piring nasi. Jadi kalau kita cuma masih mencari nasi itu tidak ada gunanya ya. Rasulullah sudah mencontohkan seperti itu ya. Dan air putih, bukan teh yang manis itu. Bayangkan orang begitu dilarang minum teh dan kopi pada saat perut kita kosong. Berbahaya sekali. Karena teh dan kopi itu mengandung kafein. Begitu kita masukkan dalam perut yang kosong, dia langsung diserap dan berakibat yang tidak baik ya.
Jadi harusnya kita minum kopi atau teh itu setelah kita makan penuh ya. Ini banyak khasiat saya sebutkan tentang bagaimana manfaat kurma di bulan Ramadan. Nah ini kan kita dianjurkan makan yang seimbang. Jadi kalau kita berbuka dan sahur harus seimbang juga. Harus ada makanan pokok, kalau kita mungkin nasi atau bisa juga ubi jalar, ubi kayu ya. Kita baru makan buah dan sayur dengan porsi yang tadi sudah saya sebutkan. Sayur minimal 3 porsi, buah minimal 2 porsi. Semuanya total harus 5 porsi ya. Coba lihat ini anjurannya. Kalau mahasiswa suka protes ini ya. Tidak suka ini. Tapi kalau kita yang seperti saya ini ya, sudah 50 tahun ke atas atau 40 tahun, apalagi yang sudah gendutnya, sudah perutnya besar, ini sepertiga saja makanan pokok ini. Sayurnya 1/3, kemudian buahnya 1/6, baru lauknya 1/6. Ya, kita kan kadang-kadang satu piring full nasi, sayurnya 2 lembar ji. Nauzubillah min dzalik. Di mana vitamin mineralnya akan membuang racun-racun dalam tubuh kita? Di mana semua itu? Tidak mungkin racunnya akan keluar kalau begitu. Ya. Apalagi ada 3P yang harus menjadi, terutama orang-orang yang gemuk perutnya. 3P yang harus ditekankan, yang harus dihindari. Beras putih, gula putih, dan tepung putih. Itulah yang membuat perut buncit. 3P ini. Ini harus dibuat sedemikian sekecil mungkin. Baik, ini misalnya porsinya kalau sahur kita makan nasi baik sumber lauk pauk kalau bisa satu porsi saja ya. Sayuran sampai 2 porsi, buah ya seimbang lah. Bahkan kalau kita berpikir jadikanlah Ramadan ini sederhana saja. Ya, kita berusaha bagaimana perut kita ini akan menghilangkan semua racun-racun ini. Ya. Itu harapan kita. Kalau bagi yang obes, ini harus mengurangi asupan, terutama jangan mengkonsumsi yang manis sekalipun, yang gula-gula, yang ada gula putihnya itu. Minum 2 sendok madu, ya. Minum air putih yang banyak, ya. Suplemen masih dimungkinkan, baru kopi teh tadi ya bisa, asal tidak dibatasi. Ya. Coba lihat ini slide yang saya paling sukai ya, it's my favorite ya. Coba lihat ada nggak warna hijau yang sama persis dari daun-daun ini, daun hijau ini, nggak ada kan? Hijau pun berbeda-beda. Sekarang lagi tren di Jepang itu atau di Indonesia sudah ada juga jus kulit pisang. Ternyata kulit pisang yang warna kuning keemasan itu mengandung zat aktif yang paling bagus buat tubuh kita. Jus kulit pisang. Kita kalau kulit pisang kasih ke siapa? Ke kambing ya. Ternyata orang Jepang bikin jus kulit pisang. Anda pernah dengar ekstrak kulit manggis? Warnanya apa? Ungu keungu-unguan. Tidak ada satu warna pun yang sama dengan itu. Ya, ungunya khas. Ya. Dan dia mengandung antosianin yang sangat tinggi. Ya. Subhanallah ya. Dan sekarang dibuat jadi ekstrak kulit manggis. Bisa kanker, bisa ini dan sebagainya. Ya. Subhanallah ya. Nah kita ini selalu dibuang ya. Jadi warna menjadi penting. Makanya harus makan yang berwarna-warni ya. Wortel, jeruk, tomat, ini ya, brokoli dan sayur-sayur yang lain. Semakin berwarna, semakin bagus kandungannya, khasiatnya, zat aktifnya itu yang perlu ya. Ini akan membuat kita sehat ya. Aktivitas ya, sering orang bilang kalau aktivitas itu loyo ya. Olahraga itu apa? Kalau kita puasa loh jangan ya, karena puasa itu harusnya kita juga bergerak ya. Jangan marah, banyak sholat ya, istighfar, banyak berharap pada Allah. Karena saya katakan tadi, otak kita ini akan menggerakkan kita semuanya. Ya. Kalau kita banyak bergembira, banyak senang, suka berpikir positif, selalu ada uang tidak ada uang sama saja. Gitu ya? Kalau tidak ada uang pun kita masih memberi kalau bisa ya. Itu kan diajarkan oleh Rasulullah gitu kan? Atau dalam Al-Quran kan begitu. Memberi pada kondisi yang ada uang dan tidak ada uang ya. Nah, ini semua akan mempengaruhi jiwa, saraf, imunitas dan
jasmani kita. Ya, jadi otak ini sangat menentukan. Ya. Madu jangan lupa, sering orang menganalogikan madu itu dengan sirup atau dengan gula. Ingat, kalau gula putih itu hanya kandungannya cuma satu, cuma sukrosa saja. Tapi kalau Anda minum madu, madu ini mengandung 181 bahan aktif di dalamnya. Ada polifenolnya, ada mineral vitaminnya, ada zat antibiotiknya, ya, antiinflamasi, semuanya. Ya. Jadi madu sangat dianjurkan. Ya. Sudah punya madu semuanya? Alhamdulillah sudah. Ya. Saya kira tidak susah kita mencapai umur seperti ini, asal kita tahu caranya makan, ya, cara berpikir, cara bergerak dengan baik, dan terutama gunakan nikmat Allah berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah ini untuk menyehatkan tubuh kita. Sekian, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.